wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan siang hari ini di Masjid At-Tabayyun, Meruya, Jakarta Barat. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bersama-sama belajar. Semoga kuat sampai akhir kajian. Karena kita berada di jam kritis yang seharusnya Anda istirahat siang, tapi dipaksa untuk mendengarkan kajian. Masya Allah. Bukan dipaksa ya, datang karena kebutuhan. Baik, kita mau belajar kalau di buku Prinsip Hidupku itu pesan yang ke-15. Judulnya Jangan Ujub, Siapa yang Jamin Amalmu Diterima. Baik. Pada posisi ini nanti kita akan mengenali salah satu di antara bentuk syirik yang menyebabkan amal seorang hamba bisa hilang pahalanya, yang mungkin kurang disadari oleh sebagian orang, yaitu penyakit ujub. Kita awali terlebih dahulu dari penjelasan apa perbedaan antara riya, sum'ah, dan ujub. Intinya, 3 penyakit batin ini berangkat dari keinginan jiwa untuk mendapatkan pujian pada saat dia berbuat taat. Ketika dia beribadah, dia beramal saleh, dia berbuat kebaikan, dia berharap mendapatkan pujian. Pujian itu bisa datang dari orang lain. Pujian itu pula bisa datang dari diri sendiri. Ketika Anda beramal atau ada orang beramal, kemudian dia pamerkan amal itu di hadapan orang lain, dia tunjukkan amal itu di hadapan orang lain. Praktek seperti ini disebut riya. Dari kata ro'a yaro, yang artinya melihat. Ro'a itu, aku melihat. Sehingga disebut lihat, disebut riya, karena dia memperlihatkan amalan yang dia lakukan di hadapan orang lain. Misalnya, ada orang yang menampakkan seolah-olah dia itu khusyuk ketika sholat. Sampai kadang tangannya itu digoyang-goyangkan ketika sholat. Sampai kadang dia manggut-manggut ketika sholat. Atau dia ketika melakukan amal tertentu, dia tampakkan seolah-olah dia itu khusyuk dalam melakukannya. Padahal bisa jadi suasana batinnya berbeda dengan apa yang sedang dia alami. Maka orang ini ketika dia menampakkan kehebatan amalnya di hadapan orang lain, statusnya apa? Riya. Dia berharap dapat pujian dari orang lain dengan ketaatan yang dia lakukan. Itulah riya. Yang kedua sum'ah. Sum'ah dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Allah punya nama as-sami'. Apa artinya? Zat yang maha mendengar. Sehingga apa makna sum'ah? Sum'ah artinya memperdengarkan amal. Bisa bentuknya amal yang seharusnya dilakukan dengan pelan, tapi dikerasin. Contoh, zikir itu hukum asalnya apa? Zikir itu hukum asalnya sir, pelan. Sebab Nabi SAW melarang para sahabat ketika mereka teriak-teriak saat zikir. Sampai beliau mengatakan, Arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tada'una al-asamma wala ghaiba. Kasihanilah diri kalian. Enggak usah teriak-teriak ketika zikir, nanti cepat capek. Fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiba. Karena yang kalian panggil, yang kalian sebut namanya bukan zat yang budek. Al-asam, bukan zat yang tuli, wala ghaiba atau zat yang tidak ada. Walakin tad'una sami'an qariba. Tapi engkau memanggil, kalian sedang memanggil zat yang maha mendengar, sami'an qariba, lagi maha dekat.
Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukum asalnya zikir itu dibaca pelan, bukan dibaca keras. Cuman mungkin ada sebagian di antara orang yang dia kalau zikirnya enggak keras, kurang marem, kurang mantep. Akhirnya apa? Ketika dia zikir, gimana caranya biar corong luar itu bisa bersuara. Nah, bisa jadi ini kalau memang berangkat dari niat ingin pamer amal, seperti ini masuk kategori apa? Sum'ah. Dia memperdengarkan amal kepada orang lain. Ya memang yang namanya baca Quran itu amal yang baik, tapi tidak haruslah kalian perdengarkan kepada orang lain. Sebab yang seperti ini amal yang sifatnya pribadi, sehingga ketaatan yang sifatnya pribadi, jadikan itu sebagai amal pribadi, konsumsi pribadi. Tidak harus diperdengarkan kepada orang lain. Bentuk sum'ah yang kedua adalah menceritakan amal yang tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya orang cerita A, cerita B tentang ketaatannya, dan seterusnya. Tujuannya adalah agar mendapatkan pujian. Baik. Maka riya dan sum'ah ini dilakukan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan pujian dari orang lain. Kita ulangi ya. Riya dan sum'ah ini dilakukan agar dia bisa mendapatkan pujian dari orang lain. Karena itu diistilahkan oleh para ulama, ar-riya'u was-sum'ah syirkun bil ghair. Riya dan sum'ah itu bentuk syirik ketika beramal terhadap orang lain. Riya dan sum'ah adalah bentuk syirik ketika beramal terhadap orang lain. Sehingga dia pamerkan dengan niat yang buruk, dia pamerkan dengan niat yang enggak baik agar mendapatkan pujian dari orang lain. Baik. Memang ada amalan yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Sehingga yang kayak gini enggak perlu orang menghindar. Karena nggak mungkin bisa disembunyikan. Lalu kalau misalnya dia beramal yang tidak mungkin bisa disembunyikan, dipuji oleh orang lain gimana? Kata Nabi SAW, tilka ajru bushral mu'min. Pernah ada sahabat yang tanya kepada beliau, ya Rasulullah, kalau orang beramal baik kemudian ada temannya yang memuji, apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW, tilka ajlu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang baik yang disegerakan oleh Allah. Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah. Karena sebenarnya dia tidak ingin pamer. Cuman amalan itu tidak mungkin disembunyikan. Sebutkan contoh amalan yang tidak mungkin disembunyikan. Salat berjamaah, haji, umroh, puasa bisa nggak disembunyikan? Ya? Amalan yang nggak bisa disembunyikan. Puasa wajib Ramadan. Itu nggak perlu disembunyikan. Sehingga misalnya siang hari Ramadan ada orang bawa segelas es teh yang sudah keminum sebagian misalnya, dibawa kemana-mana. Loh, siang hari Ramadan bawa kayak gitu, dicurigai orang. Jangan-jangan kamu nggak puasa. Boleh nggak kayak gini? Tidak boleh. Karena puasa Ramadan itu wajib bagi semuanya tanpa terkecuali, kecuali bagi yang punya uzur atau karena sedang haid. Sudah? Tapi dalam posisi ketika yang bersangkutan tidak ada uzur, misalnya bapak-bapak laki-laki yang sehat walafiat masih muda, tidak ada uzur, nggak boleh secara sengaja. Aku ingin menampakkan seperti nggak puasa, walaupun aku puasa. Ya nanti orang seudon sama kamu. Dan melakukan perbuatan yang buruk dengan sengaja biar orang lain suudzon, maksiat. Karena dia melakukan pemicu maksiat. Sehingga kalau sampai ada orang suudzon kepadanya, yang salah dia. Sebab dia sendiri melakukan pemicu maksiat. Maka di posisi seperti ini tidak perlu ada yang dirahasiakan, sebab amal ini nggak mungkin dirahasiakan. Itu bagian dari identitas. Saya Muslim, saya puasa Ramadan. Saya Muslim, saya Jumatan. Saya Muslim, saya sholat berjamaah bagi laki-laki. Sehingga yang kayak gini tidak perlu dirahasiakan. Iblis ngasih godaan. Gini mas, kamu kalau sholat di rumah itu kan bisa lebih khusyuk.
Kalau sholat di rumah bisa lebih tenang, tidak menampakkan amalmu di hadapan orang, sehingga kau bisa lebih ikhlas, dan seterusnya. Akhirnya dia dipengaruhi untuk tidak berjamaah. Cukup sholat di rumah saja. Berjamaah bersama istri. Sehingga kau bisa sholat berjamaah di rumah dengan keluargamu, ngimami keluargamu. Tidak hadir dia di masjid. Dia diganggu setan ya, digoda iblis untuk menjadi lelaki yang salihah. Masya Allah. Karena laki-laki yang saleh sholatnya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Baik. Kok bisa kayak gitu Pak? Di zaman Nabi SAW, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan sebuah testimoni bagaimana kesan yang diberikan oleh para sahabat kalau orang itu nggak sholat jamaah. Kata beliau, walaqad ra'aituna wa ma takhallafa anha fi zamanina illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, aku teringat di masa itu, di masa Nabi SAW. Jadi beliau cerita setelah Nabi SAW wafat. Aku teringat di masa Nabi SAW, tidak ada satupun orang yang meninggalkan sholat jamaah di masjid, kecuali dia munafik, ma'lumun nifaq. Munafik yang terang-terangan kemunafikannya. Itu di zaman Nabi SAW. Makanya di masa itu, yang tidak sholat hanyalah Yahudi, Nasrani yang tinggal di Madinah, non-muslim. Tapi kalau dia muslim atau munafik yang menampakkan keislaman secara lahiriah, tapi batinnya membenci Islam, hadir Pak di sholat jamaah. Hadir di sholat duhur berjamaah, hadir ketika sholat asar berjamaah. Dia tidak sholat sendiri di rumah, tapi ikut sholat berjamaah di masjid. Tujuannya apa? Cari muka. Sebab orang munafik ingin cari pengakuan kalau mereka masih disebut sebagai apa? Muslim. Pengakuan itu dibuktikan dengan cara datang sholat jamaah. Masya Allah. Jadi kira-kira antara lelaki di zaman sekarang dengan orang munafik di zaman Nabi SAW, siapa yang lebih rajin sholat jamaah? Siapa yang lebih rajin Pak? Ya, mungkin orang munafik dulu. Sehingga orang munafik dulu, zuhur, asar, maghrib hadir. Isya dan subuh ngilang. Kenapa? Enggak kelihatan. Ngapain datang? Enggak kelihatan mukanya. Sehingga isya dan subuh dikatakan oleh Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin al-isya was subah. Salat yang paling berat bagi orang munafik, isya dan subuh. Lau ya'lamun nasu ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu keutamaan besar menghadiri salat jamaah isya dan subuh, niscaya mereka akan datang sambil rela datang sambil merangkak. Coba yang rumahnya paling jauh dari masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid. Bapak dari masjid berapa meter? Setengah kilo. Setengah kilo. Baik. Bapak berani merangkak setengah kilo itu, dibayar berapa Bapak mau kira-kira? Kalau misalnya Bapak disuruh, coba Bapak merangkak, kami bayar 500 juta. Mau nggak? Mungkin mau. Masya Allah. Lumayan ya, 500 juta ya. Baik. Itu karena pendapatan Anda di bawah 500 juta. Kalau orangnya punya tabungan triliunan dolar, misalnya. Dia punya tabungan sekian triliun dolar. Sudah disuruh, bisa nggak kamu merangkak dari rumah sampai masjid, dibayar 1 M. Ah buat apa, duit di rumah saya masih banyak. Sudah? Nilai pahalanya lebih besar daripada itu. Nabi SAW memberikan gambaran, andaikan orang itu tahu, nilai keutamaan salat isya dan subuh secara berjamaah di masjid, niscaya mereka rela untuk apa? Merangkak untuk datang ke sana karena besarnya nilai pahala. Jadi kalau tadi 500 juta Anda rela untuk merangkak 500 meter, pahalanya lebih besar daripada itu. Masya Allah. Andaikan
1 M gitu kira-kira masjid penuh nggak? Nah, nggak muat ya, nggak muat. Cuman nggak kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan. Disitulah bahasa iman. Maka yang yakin mau datang, yang nggak yakin malas. Buat apa datang? Toh juga saya juga nggak dapat apa-apa. Subhanallah, kadang cuma nasi kotak saja Pak ya. Itu bisa jadi pemicu orang untuk mau datang. Ketika di sebuah masjid nggak ada nasinya, malas datang ya. Baik, kembali ke sini. Jadi orang munafik mereka menampakkan sholat jamaah karena mereka menjadikan itu sebagai standar. Untuk mencari pengakuan di depan kaum muslimin, kau harus hadir sholat jamaah. Di zaman sekarang itu sudah nggak ada. Maka bagian seperti ini tidak perlu disembunyikan. Sehingga amal lahiriah muslim tidak perlu menyembunyikan. Nah, model godaan setan tadi, ada sebagian orang yang ini jamaah ya, pernah tanya, Pak Ustadz, saya kalau sholat di rumah itu rasanya lebih khusyuk, lebih bisa meresapi, lebih fokus, dan tidak mengganggu suasana keikhlasan. Nah, kita sampaikan itu talbis iblis. Itu godaan iblis. Biar kamu meninggalkan salah satu di antara tugas seorang lelaki muslim, yaitu datang ke masjid untuk sholat jamaah. Masjid tidak dibangun untuk ritual ibadah pekanan, tapi masjid dibangun untuk kegiatan ibadah harian. Dan bahkan sehari kita datangi 5 kali. Maka untuk apa kita bangun masjid megah-megah besar, tapi ternyata kegiatannya hanya pekanan pas Jumatan tok, sisanya sepi Pak. Cuman muadzin imam berdua. Subhanallah. Baik. Contoh amal yang lain yang tidak bisa disembunyikan. Kurban. Sehingga ya sudah, ketika menyembelih kurban dilihat orang, ya mau gimana lagi? Gak mungkin disembelih di dapur. Tidak mungkin ada sembelih di tempat yang tertutup, dibuat terbuka, hadir sholat Id. Termasuk misalnya berkhutbah. Bisa nggak dirahasiakan? Khotibnya tidak mau dikenal. Maka disampaikan kepada petugas, tolong jangan sebutkan nama saya. Nah, diumumkan khutbah kali ini akan disampaikan oleh seorang khotib yang tidak mau disebutkan namanya. Kira-kira gimana itu? Khotibnya online, pakai masker. Baik, intinya untuk amal yang sifatnya lahiriah, seorang muslim tidak perlu menyembunyikan. Sudah kalau dilihat orang ya sudah dilihat orang. Tampak nggak masalah tampak. Selanjutnya kita tinggal mengatur batin. Kalau sudah terbiasa, orang tidak akan mencari pujian orang lain. Yang sudah terbiasa sholat jamaah, mau dipuji nggak dipuji, berangkat dia. Mau ada orang yang ngasih komentar nggak ngasih komentar, berangkat. Karena sudah jadi rutinitas. Tapi ketika pertama kali, nah itulah barulah kadang ada kesan. Masya Allah, saya dilihatin banyak temen nih. Biasanya nggak pernah datang ke masjid kok tiba-tiba di soft pertama. Dilihatin banyak temennya. Oh Bapak kok tumben ada di masjid. Awal mulanya gimana Pak? Kesan apa yang Anda dapatkan? Rasanya seperti menuai banyak pujian. Walaupun tidak kita dengar. Tapi batin seolah-olah membayangkan banyak orang yang husnudzon kepada saya. Itu awal mulanya. Lama-lama ketika Anda rutin seperti itu, akhirnya Anda akan terbiasa. Mau dikasih pujian, gak dikasih pujian, tetap berangkat. Karena yang saya cari adalah menunaikan tugas saya di hadapan Allah. Dan saya merasa bahagia dengan hadir di masjid ketika sholat. Awalnya akan terasa berat, tapi lama-kelamaan jika sudah terbiasa sholat jamaah, begitu Anda tidak ada udzur, lalu Anda tidak hadir sholat jamaah, rasanya nyesel. Kenapa saya tidak bisa sholat jamaah? Akan muncul penyesalan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 orang yang diberi naungan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Pada hari di mana hanya ada naungan Allah, tidak ada yang lain. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Manusia yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Ini maknanya adalah ketika salat 5 waktu dia tidak pernah absen berjamaah.
Baik. Selanjutnya, kita tadi baru berbicara tentang riya dan sum'ah. Lalu apa bedanya dengan ujub? Riya dan sum'ah intinya pamer di hadapan orang lain untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu apa bedanya dengan ujub? Ujub dilakukan oleh seseorang pada posisi ketika dia tidak dapat pujian dari siapapun. Karena nggak ada yang lihat dan dia nggak cerita, dia rahasiakan. Tidak ada yang lihat, tidak dia tampakkan, tidak dia pamerkan, tidak dia ceritakan, dia rahasiakan. Namun selanjutnya dia memuji dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Sehingga orang ujub ini disebut oleh para ulama dengan asyirku bin nafsi, syirik dengan dirinya sendiri. Kalau orang riya, syirik dengan orang lain, asyirku bil ghair. Kalau orang ujub, asyirku bin nafsi, dia syirik dengan dirinya sendiri. Gimana bentuknya Pak, syirik dengan dirinya sendiri? Dikala tidak ada orang lain yang memujinya, dia memuji dirinya sendiri. Ada nggak Pak orang seperti itu? Baik. Bentuk memuji dirinya sendiri adalah yang pertama, dengan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan, dia merasa jauh lebih hebat dan lebih sempurna, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sampai pada tingkatan dialah yang lebih berhak untuk dihormati daripada yang lain. Contoh ujub seperti ini yang dialami oleh iblis. Ujubnya iblis itu sampai kemudian membuat dia tidak mau sujud kepada Adam. Yang itu merupakan perintah Allah. Baik, mungkin bisa merapat Pak. Silakan merapat. Atau ada sebagian yang ngalai geser ke sebelah kiri saya kan. Sebelah kiri saya ini adem longgar, Masya Allah. Karena pintu bapak-bapak cuma satu di sana. Silahkan boleh bergeser ke arah utara ya. Baik, kita lanjutkan ya. Diceritakan bahwa iblis sebelum diciptakan Adam, dia adalah sosok yang sangat rajin ibadah. Walaupun iblis bukan malaikat, namun iblis dikumpulkan bersama malaikat. Iblis itu dari golongan apa? Jin. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi." Sesungguhnya iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka terhadap perintah Allah. Tayyib. Sehingga iblis terbuat dari api. Rajin ibadah sehingga dia dipisahkan dari jin. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Saat Allah ciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi malaikat dan iblis. Siapa di antara mereka yang memberikan ketundukan pasrah sepenuhnya kepada Allah? Ujian itu bentuknya adalah ini pendatang baru diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Kelebihannya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Walaupun ulama beda pendapat apa yang dimaksud dengan semua nama ini. Intinya Adam punya kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat dan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka pun sujud kecuali iblis.
Allah tanya sama iblis. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud? Kenapa kau tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Sebutkan alasan iblis ketika dia ditanya oleh Allah. Ana khairum minhu. Masya Allah. Ana khairum minhu. Lengkapi. Ana khairum minhu. Lanjutannya gimana? Ayat berapa? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Itulah titik ujub. Dia lebih banyak ibadah kepada Allah. Dia lebih senior daripada Adam. Dan dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Kemudian dia sebutkan salah satu pertimbangan kenapa dia lebih baik adalah asal penciptaan. Aku dari api dan Adam dari tanah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujub seperti ini menyebabkan dia bersikap sombong sehingga menghina yang lain. Maka di antara penampakan ujub adalah ketika orang berbuat taat sampai pada tingkatan dia meremehkan yang lain. Karena dia merasa dirinya lebih hebat. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Akhirnya dia meremehkan sesama muslim yang lain, orang yang berbuat taat yang lain. Karena dia merasa dirinya yang lebih layak untuk mendapatkan pujian. Itulah ujub. Yang kedua, tadi kita masih membahas tentang bentuk ujub ya. Bentuk ujub yang pertama, merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna, lebih berhak dapat pujian dibandingkan yang lain. Sampai dia akhirnya meremehkan yang lain. Yang kedua, penyakit ujub itu terjadi ketika yang bersangkutan merasa bisa dalam melakukan ibadah sehingga dia lupa kalau dia bisa ibadah murni karena pertolongan Allah. Saya ulang ya. Di antara bentuk ujub ketika orang ibadah adalah dia merasa bisa pada saat beribadah sampai pada tingkatan dia lupa kalau sejatinya dia bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Ini mungkin banyak dialami ya, oleh teman-teman yang berangkat haji atau umroh dan dia merasa masih muda. Saya kan masih muda, masih kuat. Masa sih nanti mengalami kendala? Masih muda, masih banyak yang tua-tua daripada saya. Sehingga dia merasa dirinya bisa. Lupa untuk minta pertolongan kepada Allah dan dia tidak sadar sejatinya dia bisa beribadah murni karena pertolongan Allah. Dalam kondisi itulah orang ini merasa hebat dengan ibadahnya. Di sini ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Kita bacakan ya. Tidak ada di buku. Kata beliau rahimahullah, wa katsiran ma yaqrinun nasu bainar riya'i wal ujbi. Sering sekali penyakit riya itu digandengkan dengan penyakit ujub. Farriya'u min babil isyraki bil khalqi. Riya itu adalah berbuat syirik dengan orang lain. Wal ujubu min babil isyraki bin nafsi. Sedangkan ujub berbuat syirik kepada diri sendiri. Wa hadza halul mustakbir. Dan seperti inilah keadaan orang yang sombong. Fal murai, orang yang riya, la yuhaqqiqu qawlahu, dia tidak mewujudkan ikrar dia di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'bud. Orang yang riya tidak mewujudkan ikrar dia di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Wal mu'jib, sedangkan orang yang ujub, la yuhaqqiqu qawlahu, orang yang ujub tidak mewujudkan ikrar dia dalam surat Al-Fatihah
wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Baik. Catatannya lengkap? Ada yang bisa mengulang persis? Kelewat nggak Pak? Kelewat. Kelewat. Kelewat banyak. Saya ulang ya. Syekhul Islam menjelaskan, sering sekali riya digandengkan dengan ujub. Nah, kemudian beliau jelaskan perbedaannya. Riya itu adalah bentuknya syirik kepada orang lain, syirik kepada makhluk. Sedangkan ujub adalah syirik kepada diri sendiri. Dan seperti ini kondisi orang sombong. Sombong dalam beramal, orang yang sombong dalam beramal itu nyari pujian. Kalau nggak ada yang muji, dia muji dirinya sendiri. Baik, lalu kata beliau, orang yang riya tidak mewujudkan ikrarnya iyyaka na'bud. Sebab dia beribadah kepada selain Allah. Dia mencari pujian dari selain Allah. Sedangkan orang yang ujub tidak mewujudkan ikrar wa iyyaka nasta'in. Karena dia merasa dirinya hebat sehingga dia ibadah itu tidak ditolong oleh Allah. Oh, saya bisa seperti ini karena saya, bukan karena Allah. Itulah orang yang ujub. Dan seringkali sebagian orang ketika dia merasa bisa dalam beribadah, ketika dia merasa mampu, dia lupa kalau sebenarnya kemampuan dia dalam beribadah itu murni karena pertolongan Allah. Maka jamaah, jangan sampai ketika kita beribadah muncul dalam hati kita perasaan bahwa aku bisa seperti ini karena aku adalah orang yang hebat. Karena aku orang yang rajin, karena aku orang yang ulet, karena aku orang yang berjasa, karena aku ini dan seterusnya. Bukan. Anda bisa karena Allah memberikan pertolongan bagi Anda. Tayyib. Oleh karena itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian dari menyeimbangkan, cara untuk menyeimbangkan suasana batin yang ikhlas ketika beribadah. Pengakuan kita iyyaka na'budu akan menyebabkan ibadah kita tertuju untuk Allah, bukan untuk mencari yang lain. Bukan untuk mencari pujian yang lain, bukan untuk mencari balasan yang lain. Karena iyyaka na'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Yang kedua, iyyaka nasta'in akan menghalangi seorang hamba untuk ujub ketika beribadah. Dia tidak merasa bisa, dia tidak merasa mampu, tapi dia tahu bahwa aku berhasil menyelesaikan ini murni karena pertolongan dan kemudahan dari Allah. Itulah keadaan orang yang tawadhu, bertolak belakang dengan orang yang sombong, mustakbir, yang tadi ketika dia beramal berharap pujian orang, ketika beramal dia merasa hebat, merasa bisa, tapi orang yang tawadhu ketika dia beramal dia sadar ini murni karena pertolongan Allah. Nah, membangun kesadaran seperti itu butuh belajar, butuh latihan. Baik. Makanya bahaya orang yang ujub, ketika dia merasa ujub, maka bisa jadi ujub itu akan menghapus amalnya. Anda bisa lihat ya, ketaatan iblis sekian tahun yang kita nggak tahu berapa lama iblis sudah diciptakan sebelum Adam, nggak ada keterangan. Tapi yang jelas iblis sudah ada sebelum Adam diciptakan. Dan dia makhluk yang rajin melakukan ibadah, ketaatan. Sama sekali tidak dinilai oleh Allah. Enggak dihitung oleh Allah. Sehingga enggak ada perhitungan. Oh, dia dulu kan sudah pernah berjasa, berbuat taat selama sekian puluh tahun. Berarti nanti akan ditimbang ketaatan iblis dengan maksiat iblis selama sekian ribu tahun. Mana yang lebih berat? Itu kemudian akan menyebabkan iblis bisa dinilai apakah layak masuk surga atau neraka. Enggak kayak gitu, Pak. Sebab siapa yang berbuat kekufuran, amalnya hilang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan. Karena iblis ini kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong,
dan dia adalah makhluk yang kafir. Mohon diperhatikan. Iblis itu menolak sujud kepada siapa? Adam. Sejatinya ya. Malaikat sujud kepada Adam itu beribadah untuk siapa? Allah. Loh, tapi kan sujudnya ke Adam, Mbak, bukan ke Allah. Iya. Sebab yang merintah? Baik. Jadi kira-kira kalau ibu-ibu seorang istri taat kepada suami, itu sejatinya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Paham ya? Berarti rakyat taat sama pemerintah sejatinya. Sebab apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bisa dipahami, Pak? Sehingga ada makhluk disuruh taat kepada makhluk yang lain yang nyuruh Allah. Maka makhluk A ketika taat kepada makhluk B, sejatinya dia beribadah kepada Allah. Anak taat kepada orang tua, statusnya beribadah kepada Allah. Karena yang Allah perintahkan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bisa dipahami ya? Nah, bagi yang sombong keberatan untuk itu. Sehingga karakter wanita yang sombong, masa aku harus taat sama makhluk? Suami saya makhluk. Terus mau diapain? Itu kan sama-sama makhluk. Kita punya derajat yang sama di hadapan Khalik. Ya salah kayak gitu. Allah jadikan lelaki itu sebagai pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga di antara makhluk ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala posisi tertentu, lalu makhluk yang lain diminta untuk taat kepadanya, bukan karena keuntungan bagi makhluk itu, tapi ini sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah untuk keberlangsungan hidup yang lebih tertib. Baik, kita lanjutkan. Sehingga siapapun yang dia bisa mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hakikatnya dia mewujudkan satu, anti riya dan anti sum'ah. Karena dia tidak ingin beribadah untuk selain Allah. Yang kedua, dia mewujudkan bentuk tawadhu. Dalam arti dia mengakui bahasanya, saya mampu seperti ini, aku bisa seperti ini, murni karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan pribadiku. Selanjutnya kita coba lihat keterangan yang ada di buku. Silakan dibuka halaman 84. Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan celaan Allah bagi orang yang ujub. Bahkan ujub dikatakan sebagai sebab sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain terjadi kapan? Pasca Fathu Mekah. Pasca Fathu Mekah. Selesai Nabi SAW menaklukkan Mekah, lalu beliau menghadapi suku Hawazun, sehingga terjadilah Perang Hunain. Nah, saat Perang Hunain, Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa ada perlawanan. Sehingga orang Mekah ketika itu banyak sekali yang masuk Islam. Muhammad yang dulu pernah diusir dari Mekah, disiksa di Mekah, sahabat-sahabatnya ditekan, disiksa di Mekah. Lalu beliau hijrah ke Madinah dan mengalami ketegangan yang cukup lama antara Mekah dan Madinah. Berkali-kali Mekah menyerang Madinah, mulai dari peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, berkali-kali. Begitu menaklukkan kota Mekah tanpa ada perlawanan. Sehingga nggak sampai pada tindakan peperangan kontak senjata besar. Walaupun ada sebagian orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW karena pelanggarannya yang parah. Baik, Rasulullah SAW selesai Fathu Mekah beli ke Hunain. Sehingga kaum muslimin yang ikut ketika itu jumlahnya sangat banyak, sampai ada yang menyebutkan 12.000 pasukan. Sahabat jarang, Mbak, melakukan perang dengan jumlah pasukan sebesar itu.
Perang Badar cuma 300-an. Perang Uhud berapa? Perang Uhud berapa? 700. Perang Khandaq berjaga di pintu, tidak ada satupun masyarakat yang bantu. Sehingga nggak ada pasukan dari luar yang tiba-tiba menyerang orang-orang musyrikin yang sudah siaga nyerang Madinah. Nabi SAW dan para sahabat bertahan di dalam Madinah. Di luar pasukan musyrik. Nggak ada bala bantuan dari luar yang nyerang dari belakang, nggak ada. Bagaimana cara pasukan Khandaq ini bubar? Allah kirimkan air hujan, angin yang lebat, dan mereka tidak persiapan untuk cuaca hujan deras plus angin. Akhirnya banyak tenda mereka yang roboh, kemudian mereka kedinginan, mereka tidak bisa punya tempat berlindung, sampai akhirnya pasukan itu pulang. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan, wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan al-ahzab, pasukan multisuku, wahdah, sendirian. Dengan cara dikirim angin kencang, campur hujan, sehingga mereka porak-poranda terus bubar. Baik. Nah, sementara ketika perang Hunain, jumlah sahabat 12.000. Dulu 300 melawan 1.000 menang. 700 melawan 3.000 menang. Nah, ini 12.000 pasti menang dalam persangkaan mereka. Maka mereka pun ujub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah banyak menolong kalian di berbagai macam kegiatan perang. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Dan termasuk Allah memberikan pertolongan kepada kalian yauma hunainin, pada peristiwa perang Hunain. Tapi ketika itu id a'jabatkum kathratukum, kalian merasa ujub dengan jumlah pasukan kalian. Dia merasa hebat, mereka merasa hebat, merasa tidak mungkin bisa terkalahkan. Falam tughni ankum syai'a, maka sama sekali itu tidak ada artinya bagi kalian. Jumlah pasukan yang banyak itu ternyata tidak ada artinya. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, sampai ketika kalian sudah mulai terjepit, wallaitum mudbirin, kalian lari ke belakang. Jadi pada saat peristiwa perang Hunain, kaum muslimin ketika masuk di sebuah lorong, itu kan jalan ya, kanan kirinya perbukitan. Nah, ternyata di bukit-bukit ini sudah ada pemanah dari musyrikin. Maka kaum muslimin terdesak di depan pasukan musuh, kanan kirinya diserang panah. Mereka terdesak, mundur. Ini babak satu. Babak pertama, saat perang Hunain, kaum muslimin mundur. Banyak yang terluka. Sudah? Itu yang disebutkan oleh Allah di sini. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Dan kalian merasa terjepit ketika itu, kemudian kalian mundur. Katanya jumlahnya banyak pasti menang. Nyatanya enggak sanggup. Kemenangan kalian bukan karena kehebatan senjata kalian, bukan karena jumlah pasukan kalian, tapi karena pertolongan Allah. Sehingga banyak sekali peristiwa kaum muslimin dengan jumlah pasukan rata-rata sepertiga dari lawannya, tapi mereka menang karena Allah ngasih pertolongan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh Allah telah banyak memberikan pertolongan kepada kalian di banyak tempat. Saat perang Hunain, jumlah kaum muslimin sekitar 12.000 pasukan. Hingga sebagian pasukan merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka, mengingat jumlahnya yang banyak. Namun kenyataannya mereka kalah dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ujub. Sebabnya adalah ujub. Ja'far pernah mengatakan, istijlabun nasri fi syai'in wahid. Kunci untuk mendapatkan kemenangan hanya satu, yaitu az-zull wal iftiqar wal ajiz. Merasa butuh kepada Allah. Merasa enggak sanggup, merasa butuh di hadapan Allah. Merasa ingin minta tolong kepada Allah.
wa hululul khidlan bi syai'in wahid. Dan sumber hilangnya pertolongan sebabnya satu. Wa huwal ujbu, ketika orang itu ujub. Demikianlah bahaya penyakit ujub. Maka orang yang ujub ketika beribadah bisa jadi tidak dimudahkan oleh Allah. Besok Pak puasa Pak Ramadan Pak. Oh siap, udah biasa. Badan sehat, alhamdulillah. Dia mungkin bisa menjalankan puasa Ramadan, tapi bacaan Qur'annya enggak khatam. Kalau tarawih sering hilang. Ketika diminta sedekah berbuka puasa enggak keluar duitnya dan seterusnya. Allah jadikan dia jadi malas ketika beribadah saat Ramadan. Mau melakukan ketaatan itu berat untuk dilaksanakan karena dia punya penyakit ujub, merasa hebat. Allah enggak ngasih pertolongan kepadanya. Nah, disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa saat hamba itu tawadhu ketika beribadah, ini salah satu di antara kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita lanjutkan. Jika ujub bisa menghilangkan kesempatan untuk menang ketika di dunia, maka ujub juga bisa menghilangkan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala ketika beribadah. Gara-gara ujub, pahalanya tidak ada nilainya. Kok bisa Pak? Sebab dengan penyakit ujub Allah tidak ridho untuk ngasih pahala kepadanya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-halaku fithnaini, al-kunutu wal ujbu. Kebinasaan sumbernya ada dua, putus asa dan ujub. Orang yang putus asa, dia tidak punya harapan untuk menjadi orang baik. Sedangkan orang yang ujub, dia merasa hebat dengan kebaikannya. Ini bahaya orang yang putus asa. Mungkin Anda pernah mendengar komentar orang seperti ini. Ibu-ibu ketemu sama anak-anak remaja nggak pakai jilbab, atau yang sudah senior tapi nggak pakai jilbab, diajak pakai jilbab. Ayo pakai jilbab. Diri saya kotor, diri saya banyak maksiat. Aku nggak pantas untuk memakai pakaian suci seperti jilbab. Ada kayak gitu, Pak? Hah? Ada. Dia merasa apa sehingga tidak mau pakai jilbab? Hah? Belum pantas pakai jilbab, akhlak saya masih buruk, saya akan jilbabi hati saya dulu sebelum menjilbabi kepala saya. Gitu? Dia merasa belum pantas, akhlak saya masih jahat dan seterusnya. Akhirnya dia tidak mau jilbaban. Ada kayak gitu, Pak? Yang laki-laki juga sama. Ayo Pak ke masjid. Waduh, saya malu sama Allah. Saya banyak maksiat, saya ini kotor, saya orang yang ini, saya orang yang ini. Akhirnya dia nggak mau mendekat kepada Allah. Itulah putus asa. Yang seperti ini disebut dengan putus asa. Maka putus asa itu bahaya. Orang yang putus asa menjadi penghalang bagi dia untuk mau berbuat taat. Akhirnya dia bertahan dalam maksiat karena dia sudah merasa putus asa. Alah Mas, saya sholat itu nggak ada pengaruhnya ya Mas. Sholat nggak sholat, ya, rezeki tetap seret. Sholat nggak sholat, ya, utang nggak kebayar-bayar. Ya. Akhirnya, baik. Kita lihat di sini. Karena itulah, ini tidak maksum dari dosa. Sekalipun dia orang yang sangat rajin ibadah. Sehingga siapapun manusia pasti berbuat dosa. Agar dia menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan. Sehingga tidak merasa hebat dengan ketaatan yang dia lakukan. Maka manusia dijadikan tidak maksum. Agar yang bersangkutan sadar, kamu banyak yang kurang. Karena banyak yang kurang, jangan merasa hebat dengan ketaatan. Sehingga dengan keberadaan dosa yang kita lakukan bisa menghalangi kita untuk berbuat apa? Ujub. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda. Baik. Yang nggak punya buku boleh dicatat ini.
laulam tudhnibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujbu. Andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, aku khawatir kalian akan terjangkiti penyakit yang lebih berbahaya. Itulah ujub. Nabi SAW menyampaikan, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, aku khawatir kalian akan terjangkiti penyakit yang lebih berbahaya, yaitu ujub. Kok bisa, Pak? Karena dia merasa hebat, merasa sempurna. Bahkan kemudian sampai dia merendahkan yang lain. Berangkat dari ujub tadi. Taib. Al-Munawi mengatakan, li'annal as, karena orang yang berbuat maksiat dia mengakui kekurangannya. Faturjalahu taubah, sehingga ada harapan dia taubat. Wal mu'jibu maghrurun bi amali. Sementara orang yang ujub tertipu dengan amalnya, sehingga dia merasa hebat dengan amalnya. Fataubatuhu ba'ida, sehingga dia tidak mau tobat. Maka saat dia ujub, berat rasa bagi dia untuk mengaku salah, berat rasanya untuk mengaku kalau dia berdosa, karena dia merasa lebih hebat. Masya Allah. Baik, sudah ngantuk, Pak? Sudah mulai ngantuk ya? Kelihatan. Enggak kelihatan. Kelihatan matanya merah. Ngantuk nggak itu? Ngantuk, insya Allah. Coba tarik nafas dulu, Pak. Nah, udah? Lanjut ya. Baik, saya tanya, jadi kenapa manusia Allah takdirkan tidak maksum? Kecuali para nabi. Agar dia menyadari kalau dirinya banyak kekurangan. Sehingga dengan adanya maksiat yang dilakukan, ini bukan dalam rangka memberi izin silahkan maksiat, bukan ya. Tapi siapapun hamba pasti dia berbuat maksiat. Dengan maksiat yang dilakukan membuat dia tidak ujub dengan amalnya. Dia merasa bahwasanya saya banyak kekurangan, sementara amalku sendiri tidak jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya dia tidak akan ujub. Selanjutnya, ujub bisa menghapuskan amalan. Dikatakan bahwa iblis dulu adalah makhluk yang sangat rajin ibadah. Dia ahli ibadah. Hingga dia dikumpulkan bersama para malaikat. Namun dia sangat ujub dengan ketaatan. Allah Ta'ala ciptakan Adam. Dan Allah berikan kelebihan kepada Adam. Apa bentuk kelebihannya? Berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat maupun iblis. Maka yang lebih berilmu lebih layak dihormati. Sehingga walaupun dia pendatang baru, namun karena lebih berilmu, yang senior disuruh sujud kepadanya. Udah? Iblis tidak mau sujud. Ketika diminta sujud, iblis merasa sombong dan mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku harus hormat kepada Adam? Berangkat dari apa ini, Pak? Ujub. Dia merasa ujub dengan ketaatan yang dia miliki. Ya. Kalau malaikat kok Pak nggak sujud? Malaikat kok nggak ujub, kenapa? Masya Allah, mereka adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, ma manaka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Qala, iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Baik. Merasa bangga dengan asal penciptaan, itu
ciri ujubnya iblis. Merasa bangga dengan asal penciptaan, ciri ujubnya iblis. Maksudnya gimana, Pak? Asal penciptaan itu kan bukan prestasi. Kok bisa? Sebab itu di luar pilihan. Sehingga Allah mau menciptakan A dari bahan. Loh terus kenapa? Oh, asalku lebih hebat daripada asalnya. Asal penciptaanku lebih tinggi daripada asal penciptaannya ada. Maka dia merasa lebih. Yang merasa hebat karena nasab. Ada orang merasa hebat karena nasab. Nasab itu pilihan manusia atau di luar pilihan, Pak? Hah? Bapak ketika lahir pernah ditawari mau nasab apa, Pak? Sehingga kita lahir dalam keadaan kita tidak tahu nasab kita seperti apa. Dan tidak bisa memilih. Andai kan bisa memilih, semuanya ingin jadi keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya ingin jadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Biar nanti dihormati misalnya. Misalnya ya. Baik. Ya kita mengakui bahwasanya nasab kelebihan. Tapi nasab tanpa takwa hilang nilai. Nasab tanpa takwa hilang nilai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan perlombaan kemuliaan hamba ditentukan oleh takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian atau orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Oleh karena itu kalau sampai ada orang yang bilang, "Wah, aku kan keturunan ini lebih baik daripada kamu." Nah, ini berarti melestarikan budaya iblis. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Allah Subhanahu wa taala enggak terima. Qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluar kau dari surga. Kau enggak boleh sombong. Makanya saat iblis sudah di dalam surga, terus dia sombong, suruh keluar. Sehingga penduduk surga tidak ada yang sombong. Penduduk surga tidak ada yang sombong. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat dzarrah. Masya Allah. Jadi perlu diwaspadai ya beberapa bentuk sifat sombong karena kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah setelah iblis diusir dari surga, lalu iblis sudah tidak bisa lagi membersamai para malaikat. Seluruh ibadahnya nggak diakui. Seluruh ketaatan dan ibadahnya tidak diakui. Dalam posisi itu dia dicap jadi orang kafir. Baik, sekarang kita akan bicara yang terakhir, obat ujub. Ya, insya Allah nggak panjang ya. Nah, obat ujub. Insya Allah. Ngantuk Pak? Bolak-balik lihat jam ya. Nah, baik. Arah pandangan jamaah kelihatan. Jamaah lihat ke arah mana? Oh, berarti jamaah berharap kapan selesai ini. Udah sampai di sini aja Pak ya. Tinggal satu bagian sekarang, obat ujub. Nah, di situ ada satu ayat yang membuat keheranan Aisyah radhiyallahu anha. Tepatnya firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sifat penduduk surga. Kata Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un."
yaitu orang-orang yang mereka beramal wa qulubuhum wajilatun, sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Karena dia yakin dia akan kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Allah. Sudah? Ya, kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang yang kayak gini itu apakah karena dia berzina, minum khamr, bermaksiat? Dia sholat tapi dia maksiat. Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan seperti itu wahai putri As-Siddiq. Walakinnar rajula yasum wa yusalli. Tapi mereka adalah orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang salat, wa yatasaddaq, dan mereka orang yang bersedekah. Tapi mereka punya satu sifat. Wa akhafu wa yakhafu alla yuqbala min. Tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Masya Allah. Mereka ini orang yang rajin salat, mereka orang dalam kondisi itu, misalnya tadi malam tahajud setengah juz. Tadi malam tahajud setengah juz misalnya. Habis itu baca Quran setelah subuh 1 juz. Setelah itu jalan-jalan. Ketemu orang kasih sedekah. Dia bawa uang 1 juta habis disedekahkan. Bagi-bagikan ke orang selama di jalan. Dan dalam posisi itu dia nggak merasa yakin kalau amalnya diterima. Andaikan dia dalam keadaan seperti tadi, banyak amal tapi tidak merasa yakin amalnya diterima, mungkin nggak ada ujub. Dia tidak akan ujub. Itulah obat yang paling mujarab agar orang tidak ujub. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bagian akhir dari bab itu, idza anta khifta ala amalikal ujba, kalau kamu khawatir melakukan ujub ketika beramal, nah, coba bandingkan dua ini. Bagaimana balasan besar yang Allah sediakan bagi kamu, sementara amalmu masih banyak yang kurang. Andaikan amalmu dipakai untuk nutupi dosamu, itu pun masih kurang. Sehingga jangan berharap balasan dulu. Amalmu saja belum tentu bisa menutupi dosamu. Maka dengan seperti itu orang tidak akan ujub, sebab dia melihat kekurangan yang ada pada dirinya dan kelebihan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Maka dia tidak akan ujub. Contoh sederhana ya. Senilai 5 juta. Diserahkan ke lembaga A sebagai wakaf. Pertanyaannya, siapa yang sejatinya mendapatkan keuntungan? Anda yang sedekah 5 juta ataukah lembaga A yang mendapatkan bantuan 5 juta? Siapa yang hakikatnya mendapatkan keuntungan? Yang mana? Kenapa yang sedekah? Karena dia beribadah yang pahalanya abadi. Sedangkan 5 juta berapa lama habis? Relatif ya, tergantung tempat. Kalau di Jakarta berapa lama? Sebulan. Sebulan 5 juta. Baik, sebulan ya. Agak ngirit dikit. Sudah? Dia habis dalam waktu sebulan. Sementara amal sedekah pahalanya abadi. Baik, dalam situasi itu dia merasa enggak, jaminan amalku diterima, dosaku banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia bagiku, maka dia berpikir apa yang harus saya banggakan dengan amalku. Nah, seperti ini butuh latihan, dan insya Allah kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan batin kita diperbaiki oleh Allah sehingga saat kita berbuat kebaikan tidak ada campur tangan penyakit hati
baik ingin dipuji dengan cara riya maupun memuji diri. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Doa apa yang bisa kita baca untuk meringankan azab kubur bagi orang yang sudah meninggal? Pertanyaannya, dari mana beliau tahu kalau yang meninggal diazab? Kan tidak tahu ya? Baik. Ya, walaupun kita tetap mendoakan kebaikan untuk setiap orang yang meninggal. Meskipun kita tidak tahu apakah orang ini diazab atau tidak. Doa apa yang bisa dibaca? Anda bisa baca doa seperti doa sholat jenazah. Baik, coba yang hafal doa sholat jenazah versi panjang. Nah, angkat tangan, langsung dapat hadiah. Yang hafal doa sholat jenazah. Ada? Nggih, monggo Pak. Allahumma ighfir lahu. Terus? Sudah, sampai di sini aja. Ada yang lebih dari ini? Nah, silakan. Allahumma wa'afi wa'fu anhu wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Itu takbir yang keempat. Takbir yang ketiga. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Masya Allah. Baik. Ada lagi. Wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Boleh pakai doa ini. Enggak hafal Pak Ustaz, panjang ya. Nanti daripada bingung mau doa apa, ya sudah, Anda bisa baca doa pakai bahasa apapun. Sebut nama, misalnya yang meninggal suaminya atau orang tuanya, ya Allah ampuni orang tuaku, berikanlah kebaikan untuknya di alam barzah, di alam kubur, ampuni dosa-dosanya, dan seterusnya. Sehingga tidak harus menggunakan bahasa Arab. Lindungi beliau dari azab neraka dan azab di alam kubur. Cara seperti ini bisa kita baca untuk memberikan doa baik bagi orang yang sudah meninggal. Walhamdulillah. Amal apa yang bisa dibaca atau dilakukan untuk menghilangkan sedih? Anda perlu healing.
Kalau belum hilang Pak Ustadz, berarti tambah mancing. Tetap belum hilang, coba shopping. Kalau belum camping ya. Habis itu touring. Terus ngapain lagi Pak? Pusing. Duitnya habis. Ya sudah. Coba baca kalimat ini insya Allah cukup mudah dihafal. Seperti doa pagi petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Sampai di situ. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang mengalami alham wal hazan wal gham, orang yang mengalami kesedihan, kebingungan, bingung, stres dan seterusnya, lalu dia baca ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan stresnya. Sambil merenungkan maknanya. Ya Hayyu Ya Qayyum, tahu artinya kan? Wahai Dat yang maha hidup dan ngurusi kehidupan seluruh makhluk. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghitsu, aku minta pertolongan kepadamu. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan kepadamu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan lebih reda. Yang kedua, Anda baca sejarah orang sedih. Misalnya sejarah para nabi masa silam, sejarah orang-orang soleh masa silam. Sehingga dengan demikian Anda tidak akan merasa seolah-olah sendirian ketika mengalami musibah. Sudah ada banyak orang yang mereka berhasil untuk bisa bertahan sabar ketika mengalami musibah sebelum kita. Wallahu a'lam. Baik. Maghrib dan Isya ada kunut. Iya. Ya, kalau Maghrib Isya ada kunutnya tiap hari, ini bermasalah ya. Karena kunut itu jika mau kunut nazilah, maka dilakukan di semua salat. Dan itu pun terbatas hanya di rentang waktu tertentu, sebulan atau sekian hari, jangan terus-terusan. Sebabnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir kepada kaum muslimin. Baik, maka apa yang dilakukan di masjid tadi jelas ini menyalahi ajaran salatnya Nabi SAW. Nah mungkin bisa disarankan ke suami untuk cari masjid yang lain. Jadi berat ke masjid ya Pak, coba istrinya menemani. Anda temani untuk ke masjid, barangkali ketika ditemani sama istrinya agak jauh enggak apa-apa, pakai kendaraan, mudah-mudahan nanti terbiasa ke sana. Wallahu a'lam. Ya. Baterainya habis. Begitu azan langsung qomat. Iya. Di beberapa, terutama di tempat kerja ya, di kantor. Kadang agak buru-buru. Masuk zuhur, azan langsung qomat. Ya ini kekeliruan. Kalau memang itu sholat yang punya qobliyah, maka sebaiknya dijeda. Selesai azan, cukup qobliyah, qomat. Jangan langsung begitu azan langsung qomat terus sholat. Nah mungkin sebagai solusi begini, jika zuhurnya itu dilakukan agak tertunda, maka sholat qobliyah Anda tepat masuk waktu zuhur ya, sehingga Bapak siaga sebelum zuhur sudah ke mushola, begitu masuk zuhur
langsung sholat qobliyah. Nah, mungkin muadzinnya belum datang. Saat teman Anda datang untuk adzan, begitu dia adzan langsung qomat, Anda sudah qobliyah. Wallahu a'lam. Hah? Yang penting sudah masuk waktu sholat, boleh qobliyah. Walaupun di masjid itu belum adzan. Ya. Nah. Apakah itu? Baik. Saya coba carikan keterangan tentang ini. Muta'alliqatun bil masajid. Ya. Kalau di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seorang wanita, aku senang masjid karena masjid adalah rumah Allah. Tapi aku tidak berangkat ke masjid karena aku seorang perempuan. Dan wanita tidak dianjurkan untuk berangkat ke masjid. Maka apakah aku bisa menjadi orang yang salah satu di antara orang yang diberi naungan oleh Allah di kalangan 7 orang yang diberi naungan besok di hari kiamat? Jawaban beliau, yurja laki dzalika li'annaki umirat syar'an bi anna baitaka afdala laki fa anti laula anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam syar'a lin nisa'il buyuta la sara'ti ilal masajid li hubbiki lil masajid. Kata beliau, semoga Anda termasuk di antara orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena kecintaan Anda kepada masjid. Namun karena alasan syariat sehingga Anda lebih milih di rumah. Sebab rumah lebih afdal bagi wanita. Kalau bukan karena Rasul SAW mengajarkan bagi wanita untuk sholat di rumah, tentu Anda akan segera berangkat ke masjid. Lalu kata beliau berikan kias, ya, analoginya. Seperti orang yang sakit, atau orang yang dia tidak bisa berangkat ke masjid. Hatinya ingin berangkat ke masjid. Tapi karena dia udzur sakit, sehingga tidak bisa berangkat ke masjid. Maka orang seperti ini hatinya terpaut dengan masjid. Demikian pula wanita. Dia memang tidak udzur sakit, tapi syariat mengajarkan wanita tinggal di rumah, sholat di rumah. Maka sang wanita ini mudah-mudahan termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan di kalangan 7 orang yang nanti dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Kalau baik, ini beberapa kata kunci terkait akad kerjasama. Insya Allah ini yang terakhir ya, karena yang di belakang sudah ramai sekali. Insya Allah.
Kayaknya merencanakan untuk pulang. Baik, ini beberapa kata kunci terkait akad kerjasama. Yang pertama, dalam akad kerjasama, modal tidak boleh dijamin. Dalam arti tidak boleh ada kesepakatan jika usaha itu gagal di luar keteledoran pihak pelaksana, tidak boleh ada kesepakatan harus dikembalikan. Kalau ada kesepakatan seperti itu, pokoknya kalau rugi, gagal, modal balik lah ya, apapun keadaannya. Nah, kesepakatan ini tidak boleh. Karena kalau ada kesepakatan ini, akadnya jadinya utang dan bukan investasi, bukan mudharabah. Dan akad utang tidak boleh ada keuntungan. Jadi yang pertama apa? Modal tidak boleh dijamin. Yang kedua, bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau bagi hasilnya berdasarkan modal, misalnya 10% dari modal, itu nanti flat. Modalnya berapa? 100 juta. Dia dikasih bagian berapa? 10% dari modal, ya 10 juta terus. Flat. Nggak boleh kayak gitu. Nah terus bagi hasilnya gimana? Dari keuntungan, dari hasil. Sehingga boleh pakai persentase, dikunci 25%, 30%, oke? Dari keuntungan. Nah, karena keuntungan itu naik turun, kadang naik, kadang turun, naik, turun, bablas. Maka nanti bagi hasil juga sama. Loh kok nggak sama dengan yang kemarin? Kok ini lebih banyak, kok ini lebih sedikit? Ya jangan protes. Sebab yang namanya hasil naik turun. Gitu? Baik. Kemudian yang ketiga, modal harus digunakan untuk usaha yang jelas. Sehingga tidak boleh cuma disimpan. Ngasih modal misalnya 100 juta. Yang 50 dana cadangan disimpan. Yang 50 dipakai. Nah kalau seperti itu berarti bagi hasilnya di 50-nya. Bukan di angka 100. Sebab disebut sebagai modal usaha ketika modal itu diputar untuk usaha. Bukan cuma disimpan. Gitu? Maka kalau cuma disimpan ya nanti tidak ada hasil. Dan dalam hal ini posisi pengelola usaha harus terbuka berkaitan dengan neraca keuangan sejauh mana modal yang diberikan tadi dipakai untuk kerja. Kemudian yang keempat, masalah angka bagi hasil kembali kepada kesepakatan. Boleh 50-50, 60-40 silahkan. Ini kembali kepada apa? Kesepakatan. Lebih gampangnya begini, karena usaha Anda kan sudah jalan duluan tuh. Sudah bikin roti dulu, lalu ada orang nanam modal. Nah, karena sudah jalan duluan, berarti di titik ketika ada modal baru mau masuk, dihitung dulu usaha Anda ini valuasinya berapa. Oh, ketika dilakukan appraisal, ya appraisal sendiri aja, nggak usah ngundang orang ya. Ya kira-kira yang sudah jalan ini nilainya 300 juta. Mulai dari perlengkapan, bahan baku yang sudah ada, dan seterusnya. Baik, termasuk merek misalnya. Anda sudah punya merek, dah hargai saja 300 juta. Ada orang baru masuk, ngasih 100 juta. Berarti kan Anda sudah bisa pastikan ya. Modal tadi adalah 1/4 dari modal Anda kan. 1/4 dari modal Anda. Dah, ketika ada hasil, maka jatah modal ketahuan. Ini metode yang bisa dilakukan agar ketika Anda berinvestasi atau menjalankan dana investasi tidak terjadi sengketa dengan investor. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Sekarang kurang 1 menit untuk bagi hadiah. Nah. Yang paling jauh dari mana? Paling jauh. Tangerang, Kota Bumi. Hah? Sawangan, Depok. Mana? Kesempatan. Jauh mana ini, Pak? Depok. Nah, Depok paling. Hah? Bandung, Masya Allah.
datang ke sini kajian? Habis, Masya Allah. Dengan Jogja jauhan mana Pak? Bandung. Baik, Depok dapat ya. Depok. Sawangan, Depok. Lanjut ya. Ibu-ibu, ini ada buku judulnya Fikih Haid agar tidak galau saat haid. Ini bukan isinya cerita ya. Tapi penjelasan fikih tentang masalah haid. Baik, pertanyaannya. Untuk ibu-ibu, ikhwan enggak? Cara jawabnya gimana? Ada mikrofon enggak? Di belakang ada mikrofon, tolong diaktifkan. Ya. Baik. Istri Nabi SAW yang bernama Zainab itu ada dua. Zainab bintu siapa dan bintu siapa. Nah, gampang tuh, tinggal googling aja dapat. Sambil nunggu mic-nya diaktifkan. Baik, Bapak-bapak ya. Sebutkan alasan iblis ketika diusir. Alasan iblis ketika diusir. Nah, siapa? Baik. Ini dulu. Merasa lebih baik ketika asal penciptaannya. Masya Allah. Iblis beralasan dia merasa lebih baik dari sisi asal penciptaan. Baik, selanjutnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang selama hidupnya nggak punya utang? Baik, silakan ibu-ibu ada jawab. Zainab bintu Jahas, satunya Zainab bintu Khuzaimah, Masya Allah, dapat hadiah. Nanti hadiahnya bisa diambil di ruang panitia ya. Baik, Bapak yang terakhir. Yang terakhir, apa bedanya ujub dan riya? Siapa yang duluan tadi? Siapa bang yang duluan bang? Belakang. Oh yang belakang. Baik, silakan. Ujub adalah ujub memperlihatkan ibadah kepada riya. Dia memuji dirinya sendiri. Berarti ujub itu syirik terhadap diri sendiri. Kalau riya, Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Selanjutnya, pasar muslim dan dunia makelar. Baik. Bapak-bapak ya, angkat tangan yang anaknya paling banyak. 4. Ada lagi di atas 4? 4 juga. 4. Ada yang di atas 4? Enggak ada yang di atas 4. Hah? Mertua ada di sini? Oh, enggak ada. 4 cewek semua. Baik, usia berapa? 4. Bapak? Yang 4 tadi? 49, menang 49. Baik, ibu-ibu ya, ini untuk ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah pasukan kaum muslimin ketika perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain? Ibu-ibu. Ya. Saat perang Badar berapa? Perang Badar 300, perang Uhud 700, perang Hunain 12.000. Baik, dapat hadiah. Nah. Yang terakhir, Bapak ya, yang merasa paling senior. Merasa. Ujub. 86.
56. Bapak 70. Aduh ya. Bapak? Hah? Menang 70. Ada di atas itu? 71. Masya Allah. Kayak lelang aja ini. 73. Ada yang berani di atas 73? Ibu-ibu ada berapa? Berapa? Masya Allah. Nggak bisa ditawar itu, pasti langsung menang. Dapat buku umur yang kedua, ya. Persiapan untuk menuju akhirat. 82 menangnya. Bapak? Oh, itu ibu bapak. Masya Allah. Oh gitu. Titip untuk ibunya. Nanti boleh dibaca anaknya. Walhamdulillah, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.